Jajang Nurjaman masih berambisi kembalikan Persikabo 1973 ke kasta tertinggi. Boleh jadi tahun ini tampaknya musim kelam bagi karir Jajang Nurjaman. Pasalnya pelatih Kawakan ini gagal menyelamatkan Persikabo dari jurang degradasi BRI Liga 1 2023-2024. Kepastian Laskar Pajajaran terlempar ke Liga 2 musim depan setelah tim asuhannya dihajar Persik 25 pada pekan ke-30 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis 28 Maret 2024. Meski begitu, Janur masih berharap diberi kepercayaan untuk menangani Persikabo di Liga 2 mendatang. Adapun 4 laga tersisa Persikabo di BRI Liga 1 musim ini adalah melawan Bali United, Persis Solo, PSIS Semarang, dan Barito Putra. Janur pun optimis bisa mengembalikan Persikabo ke kasta tertinggi. Borneo FC ramai kunci peringkat 1 di reguler series BRI Liga 1. Borneo FC Samarinda resmi mengunci peringkat pertama dalam reguler series BRI Liga 1 2023-2024. Di sisa 4 pertandingan, perolehan poin tim berjulukan Pesut Etam itu tidak mungkin terkejar lagi. Meski belum bermain dalam pekan ke-30 BRI Liga 1, Borneo FC telah membukukan 69 poin dari 29 penampilan, unggul 14 angka dari pesaing terdekatnya, Persib Bandung, yang sudah bertanding 30 kali. Borneo FC baru akan berlaga dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 dengan menantang tuan rumah PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan pada Jumat 29 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Borneo FC juga sudah dipastikan lolos ke Championship Series BRI Liga 1 sejak beberapa waktu lalu. Pesut Etam memang mendominasi regular series pada musim ini. Warganet Malaysia sebut sukses Timnas Indonesia belum ada apa-apanya. Rivalitas sepak bola antara Timnas Indonesia dan Malaysia memang dikenal sudah sampai akar rumput. Supporter di stadion maupun dunia maya kerap bersinggungan mengenai siapa yang terbaik. Gang sukses Timnas Indonesia tak pelak membuat netizen Malaysia mengeluarkan beragam komentar, baik yang positif maupun negatif. Satu di antaranya dari akun X atau Twitter dengan username @onefootballmy. Menurut OneFootballmy, Timnas Indonesia belum ada apa-apanya dibandingkan Malaysia, sebab Harimau Malaya sukses menahan imbang Korea Selatan pada Piala Asia 2023. Oleh karenanya, OneFootballmy mengklaim bahwa Malaysia masih di atas Timnas Indonesia selama skuad Garuda belum bisa minimal menahan imbang Korea Selatan. Media Vietnam minta VFF contoh proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Media Vietnam Bongda meminta kepada Federasi Sepak Bola Vietnam mencontoh proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Timnas Indonesia. Bongda menyebut jika VFF tidak gencar melakukan proyek naturalisasi, Timnas Vietnam semakin ketinggalan dari tim-tim Asia Tenggara. Timnas Vietnam muncul sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara ketika ditangani Park Hang-seo pada 2017-2023. Dalam periode tersebut, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, semifinalis 2020 dan runner-up 2022. Di saat bersamaan, dominasi tim-tim ASEAN lain mengalami perkembangan, salah satunya Timnas Indonesia. Berkat tambahan pemain naturalisasi, performa Timnas Indonesia meroket tajam. Terbukti dalam 3 pertandingan terakhir kontra Vietnam, skuad Garuda selalu menang. Manajer tim Timnas Indonesia angkat bicara soal masa depan Sintayong. Manajer Timnas Indonesia Andri Irawan angkat bicara soal masa depan Sintayong. Dia mengatakan belum bisa membahas kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia saat ini karena belum menuntaskan target yang diberikan PSSI. Sebagaimana diketahui, PSSI menargetkan Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia dan Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar ajang yang sama. Target bersama Timnas Indonesia senior pun sudah berhasil dipenuhi Sintayong. Andri mengatakan masa depan Sintayong menunggu hasil Timnas Indonesia U23. Setelah itu pihaknya akan melakukan pertimbangan lebih dahulu. Persis Solo jaga kebugaran pemain selama Ramadan. Persis Solo berusaha untuk tetap menjaga kondisi kebugaran para pemainnya di bulan Ramadan saat kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 mengalami jeda selama agenda FIFA Matchday periode Maret 2024. Pelatih fisik Persis Solo, Philippe Calves de Verias, mengakui bahwa hal ini memang meninggalkan tantangan tersendiri bagi tim pelatih sebab harus ada perubahan program latihan selama bulan Ramadan. Dia menjelaskan, para pemain harus beradaptasi dengan pola latihan baru ini sebab karena harus tetap berpuasa di siang hari, mereka juga harus beradaptasi dengan sesi latihan yang kini digeser jadi malam hari. Pelatih fisik asal Brasil itu menjelaskan saat ini fokus utama dari tim pelatih ialah meningkatkan kondisi Alexis Mbaisidoro dan kawan-kawan agar bisa optimal menghadapi 5 pertandingan tersisa di musim reguler BRI Liga 1 2023-2024.
Persija kembali ke SUGBK, jamu Persis pada 4 April 2024. Persija Jakarta akan kembali berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sebelumnya, tim berjulukan Macan Kemayoran itu terusir ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Persija Jakarta bakal bermain di SUGBK ketika meladeni perlawanan Persis Solo dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024 pada 4 April 2024. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll antusias dapat berlaga di SUGBK, apalagi Macan Kemayoran sudah lama tidak beraksi di Jakarta. Terakhir kali Persija bermarkas di SUGBK adalah dalam pekan kelima BRI Liga 1 ketika melawan Persebaya pada 30 Juli 2024. Waktu itu Macan Kemayoran menang 1-0. Bali United dapat suntikan motivasi dari supporter jelang hadapi Persija. Ada pemandangan berbeda saat Bali United menggelar sesi latihan di Bali United Training Center jelang menghadapi Persija Jakarta dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Sabtu malam 30 Maret 2024. Biasanya area tersebut steril dan hanya skuad Bali United saja yang menggelar latihan. Namun kali ini berbeda. Ada ratusan supporter yang mayoritas adalah Northside Boys 12 yang datang ke Bali United Training Center. Mereka membentangkan spanduk Fight for Team, Win for Us, Keep Strong, Keep the Top 4. Ini menjadi pelecut semangat sekaligus harga mati bagi Bali United untuk bisa finish di posisi 4 besar. Ada motivasi sekaligus ekspektasi yang besar dari supporter. Ini juga tampaknya menjadi keinginan Bali United yang ingin supporter hadir untuk memenuhi kembali Stadion Dipta. Arthur Irawan sebut Flavio Silva monster karena terlalu gacor. Monster, itulah kata yang meluncur dari mulut Arthur Irawan saat ditanya keganasan Flavio Silva berhasil mencetak 5 gawang Persija Bus 1973. Seperti diketahui, Persik Kediri sukses menghajar Laskar Pajajaran 5-2 pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis 28 Maret 2024. Flavio mencetak pentegol alias 5 gol, sedangkan 2 gol Persija Bus 1973 dibuat Yandi Sofyan. Kapten tim Persik itu mengungkapkan prestasi yang diukir tersebut karena Flavio Silva telah bekerja keras baik di latihan maupun pertandingan. Tambahan 5 gol tersebut menjadikan koleksi Flavio Silva menjadi 19 butir atau selisih 2 gol dari Davida Silva dengan 21 gol. Flavio juga mencatat rekor sebagai satu-satunya pemain yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan musim ini. Thomas Doll ajak Sintayong bicara usai panggil 5 pemain Persija. Thomas Doll mengaku ingin menggelar pembicaraan dengan Sintayong usai 5 pemain Persija Jakarta mendapat panggilan mengikuti TC Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menggelar TC di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 1 April 2024 sebelum berkancah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Thomas Doll tidak merinci 5 pemain Persija yang disertakan Timnas Indonesia U23 itu. Thomas Doll masih membutuhkan tenaga kelimanya setidaknya hingga pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu akan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 4 April 2024. Jika 5 pemainnya diangkut sejak awal oleh Sintayong ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Thomas Doll khawatir Persija akan kekurangan pemain untuk melawan Persis.